Ajang Piala Dunia U17 2025 kembali menghadirkan persaingan sengit dari berbagai negara di seluruh dunia. Namun yang menjadi sorotan utama kali ini adalah keberhasilan 3 negara asal Asia yang mampu menembus babak 16 besar. Prestasi ini terbilang luar biasa, mengingat format turnamen tahun ini lebih menantang dibanding edisi sebelumnya. Jika pada Piala Dunia U17 2023 tim-tim yang lolos dari fase grup langsung melangkah ke babak 16 besar, maka pada edisi 2025 para peserta harus melewati fase tambahan yakni babak 32 besar sebelum memastikan satu tempat di fase berikutnya. Lebih menarik lagi, salah satu dari 3 wakil Asia ini pernah memberikan kekalahan telak kepada timnas Indonesia U17 dengan skor 6-0 pada perempat final Piala Asia U17 2025. Hasil ini menunjukkan betapa kuat dan konsistennya performa negara tersebut hingga mampu kembali bersinar di panggung dunia. Kehadiran 3 perwakilan Asia di babak 16 besar ini juga menyamai pencapaian Asia pada edisi 2023. Namun dengan format yang lebih berat, capaian kali ini tentu memiliki nilai yang jauh lebih istimewa. Lantas, siapa saja 3 negara Asia yang berhasil melaju dan mencuri perhatian di Piala Dunia U17 2025? Mari kita bahas bersama dalam video ini. 1. Korea Utara. Timnas Korea Utara U17 menjadi salah satu wakil Asia yang menonjol di Piala Dunia U17 2025. Performa mereka sudah terlihat sejak ajang Piala Asia U17 2025, di mana mereka tampil luar biasa dengan menghajar timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto dengan skor telak 6-0 pada babak perempat final. Keganasan dan konsistensi permainan Korea Utara U17 tersebut ternyata bukan sekadar kebetulan, karena performa solid itu terus berlanjut hingga ke turnamen dunia di Qatar. Korea Utara U17 awalnya tidak lolos langsung dari fase grup. Mereka hanya finish di posisi 3 klasemen, tetapi poin yang mereka kumpulkan cukup untuk membawa mereka masuk daftar peringkat 3 terbaik sehingga berhak melaju ke babak 32 besar. Pada fase tersebut, Korea Utara U17 menunjukkan mental juara dengan menumbangkan wakil Amerika Selatan, Venezuela U17, melalui kemenangan tipis 2-1. Kini, perjuangan mereka berlanjut ke babak 16 besar. Korea Utara U17 akan menghadapi tantangan berat karena harus bertemu sesama wakil Asia yang juga kuat, yakni Jepang U17. Pertarungan ini dipastikan akan berjalan sengit dan menentukan siapa yang layak melangkah ke perempat final. 2. Jepang. Jepang menjadi perwakilan Asia kedua yang tampil gemilang dan berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2025. Konsistensi permainan tim Samurai Biru Muda kembali terlihat jelas sejak fase grup, di mana mereka tampil dominan dan tak terkalahkan. Jepang keluar sebagai juara grup B setelah mencatat 2 kemenangan meyakinkan dan 1 hasil imbang, menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas permainan yang stabil dan berkarakter kuat. Performa positif itu berlanjut ketika memasuki babak 32 besar. Jepang U17 tampil begitu percaya diri saat menghadapi Afrika Selatan U17. Dalam laga tersebut, mereka berhasil menghajar lawannya dengan skor telak 3-0. Penampilan agresif, disiplin taktik, serta efektivitas serangan membuat tim asal negeri matahari terbit itu terlihat sangat siap mengarungi fase gugur. Di babak 16 besar, Jepang akan berhadapan dengan Korea Utara U17 dalam duel sesama wakil Asia yang diprediksi berlangsung panas dan penuh tensi. Kedua tim memiliki karakter permainan berbeda, sehingga laga ini akan menjadi ajang pembuktian siapa yang paling konsisten. Pemenang duel Jepang kontra Korea Utara nantinya akan melaju ke perempat final untuk menghadapi Austria atau Inggris. 3. Uzbekistan. Berstatus sebagai juara Piala Asia U17 2025, Uzbekistan U17 kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kekuatan besar di sepak bola usia muda Asia. Meski tidak melaju sebagai juara grup, Uzbekistan tetap tampil solid dengan memastikan diri lolos ke babak gugur sebagai runner-up grup J. Konsistensi permainan mereka membuat banyak pihak yakin bahwa sang juara Asia masih memiliki potensi besar untuk melangkah jauh. Keyakinan itu terbukti saat Uzbekistan U17 menghadapi Kroasia U17 di babak 32 besar. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat dan penuh tensi, kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu normal berakhir. Laga pun harus ditentukan melalui babak adu penalti. Mental baja para pemain muda Uzbekistan kembali terlihat ketika mereka berhasil menang dengan skor 4-3, sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar. Pada babak selanjutnya, Uzbekistan U17 akan berhadapan dengan salah satu tim kuat Eropa, yaitu Italia U17. Laga ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama memiliki kualitas individu dan taktik yang mumpuni.
Semua pertandingan babak 16 besar sendiri dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 18 November 2025 waktu setempat. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 dipastikan tidak lolos setelah hanya mengumpulkan 3 poin di fase grup. Keberhasilan 3 wakil Asia, Korea Utara U17, Jepang U17, dan Uzbekistan U17, melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2025 menjadi bukti nyata bahwa sepak bola usia muda di kawasan Asia terus mengalami perkembangan pesat. Ketiganya bukan hanya sekadar lolos, tetapi mampu menunjukkan kualitas permainan yang solid, disiplin taktik, serta mental bertanding yang tidak kalah dari negara-negara besar Eropa maupun Amerika Selatan. Korea Utara U17 tampil sebagai kejutan terbesar. Performa impresif mereka sejak menghajar Timnas Indonesia U17 6-0 di Piala Asia U17 2025 menjadi sinyal bahwa tim ini telah berkembang jauh lebih kuat dibanding edisi-edisi sebelumnya. Meski hanya lolos ke 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik, Korea Utara mampu membuktikan ketangguhannya dengan menyingkirkan Venezuela 2-1. Kini mereka akan berduel sesama wakil Asia melawan Jepang, laga yang dipastikan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama sedang berada dalam tren positif. Jepang U17 tampil sebagai tim Asia paling konsisten sejauh ini. Tidak terkalahkan sejak fase grup dan sukses menaklukkan Afrika Selatan 3-0 di babak 32 besar, Jepang kembali menunjukkan kualitas mereka sebagai tim yang memiliki fondasi kuat dalam pembinaan usia muda. Dengan gaya bermain cepat, terorganisir, dan agresif, Jepang menjadi salah satu wakil Asia yang memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Namun, ujian berat menanti karena mereka akan berhadapan dengan Korea Utara, tim yang penuh determinasi dan sulit diprediksi. Sementara itu, Uzbekistan U17 yang datang sebagai juara Piala Asia U17 2025 juga tidak ingin sekadar numpang lewat. Kekuatan mental dan karakter juara yang mereka miliki kembali terlihat saat menghadapi Kroasia. Meskipun pertandingan berakhir imbang 1-1, keberanian dan ketenangan para pemain muda Uzbekistan dalam adu penalti membuat mereka berhasil melangkah ke fase berikutnya. Mereka kini akan menghadapi Italia U17, salah satu tim dengan tradisi sepak bola kuat di Eropa. Laga ini akan menjadi ujian berat, namun juga kesempatan besar bagi Uzbekistan untuk kembali menunjukkan kualitas terbaiknya. Kehadiran 3 wakil Asia di babak 16 besar tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh kawasan. Prestasi ini menunjukkan bahwa kompetisi usia muda di Asia semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan negara-negara top dunia. Meski Timnas Indonesia U17 gagal melaju dari fase grup, kehadiran negara Asia lainnya yang tampil gemilang dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran untuk pembinaan jangka panjang. Kini, perhatian publik sepak bola Asia tertuju pada bagaimana Korea Utara, Jepang, dan Uzbekistan akan melangkah di babak 16 besar. Apakah salah satu dari mereka mampu menembus babak 8 besar atau bahkan lebih jauh lagi? Semua mata akan tertuju pada pertandingan-pertandingan krusial pada 18 November 2025 mendatang. Yang jelas, perjalanan 3 wakil Asia ini sudah membuktikan bahwa sepak bola muda Asia berada di jalur yang tepat menuju level dunia.